Sebenarnya gue juga pengen nanya nih ke Bro Mario. Ya, kok jadi gue yang ditanya. Namanya juga pembajakan ya. Pembajakan. Harus ada sesuatu yang Oh, lu kalau kerja tuh bener-bener hati harus bersih. Dalam artian kalau lu berkongsi dengan orang, tingkat lu dasarannya udah jahat gitu, itu nggak akan tumbuh gitu loh. Perusahaan apapun tidak akan tumbuh. Ada satu penyakit yang belum ada obatnya. Oke. Jadi penyakit ini adalah penyakit yang hanya kambuh di hari Senin. Itu kita ke dokter manapun, spesialis manapun, itu mereka tidak bisa kasih obat. Jadi mungkin bisa kita sebut namanya penyakit hari Senin atau long weekend disease. Welcome to the Super Mario Show, and super inspiration is the name of the game. Power up! Podcast hari ini dibajak sama Bro Cipta nih. Ya. Cip, kenapa lu mau ngebajak podcast gua hari ini? Bukan gini bos, kalau ini gua thank you duluan. Sudah diperbolehkan dan dipersilahkan ya kan untuk boleh ngebajak podcast lu. Kagak lah. Cheers dulu lah. Opening kita cheers dulu ya. Kita Cheers dulu. cheers Cheers dulu. dulu. Aduh. Jadi Langsung aja Cip. langsung aja. Langsung. Jadi guys, saya Cipta dari CNS Design Works. Jadi hari ini kita pengen ngebahas lah. Actually, menurut gua kan behind every great company there's always a great man, ya kan. Nah, gua tuh penasaran aja bro, kan selama ini kalau dari Super Mario Show itu kan selalu bawain topik yang sifatnya menggalinya dari sisi desainer, beberapa itu tentang seputar desainernya gitu kan. Nah, that's why I told you kayak gimana kalau kita coba gali orang behind dari brand gitu. Oke. Jadi hari ini kita kedatangan Bro Salvrit. Goodrich Indonesia. Jadi maksud podcastnya gitu. Oke. Pada saat Bro Cipta bicara, kok gue udah mulai curiga-curiga nih. Yes. Oke. Jadi ya maklum bro, memang saya lahir aja udah rada mencurigakan kan. Tapi maksud gue pengen tahu nih brother. Sebenarnya kan mungkin kalau dari kita sebagai desainer udah paham lah Goodrich itu apa. Tapi boleh nggak dijelasin dikit, what is Goodrich? Oke. Pertama, thank you lo udah diundang di pembajakan podcast ini. Sama-sama. Seneng banget, bangga banget bisa ngobrol sama Bro Mario, sama Bro Cipta, terutama Bro Cipta tuh, Bro Mario tau nggak? Ke satu ruangan yang didesain oleh Bro Cipta, orang-orang akan bertanya, ini ruangan siapa yang bikin? Kok keren banget? Asik. Oke, jadi apa tadi pertanyaannya? What is Goodrich? What is Kan Goodrich? kalau kita taunya, oh Goodrich itu perusahaan wallpaper gitu kan. Iya, Tapi kalayak umum nih, Iya. Goodrich itu apa sih? Oke. Simpelnya ya. Simpelnya Goodrich itu kalau ruangan itu ibaratnya manusia. Ini agak berat nih. Kalau ruangan itu ibaratnya manusia, Goodrich itu adalah yang membawa kepribadian ke dalam ruangan itu. Oke? Oke. Kita punya wall covering, fabrics, carpet, flooring. Yes, betul. Pada saat kita kirim material-material kita yang kita punya ke project, kita juga kirim loh wibawa, kebanggaan, sehingga ruangan itu punya jiwa, punya kepribadian, menjadi istimewa. Oke? Jadi kalau ada orang datang ke satu ruangan dan berkata, oh ini ruangannya berkelas ya, itu Goodrich. Oh. Jadi tadi gimana caranya lu membawa wibawa dan kebanggaan itu dalam sebuah barang yang tertempel doang nih? Gitu. Ya, How? ke dalam sebuah keindahan satu desain. Iya. Kita kan banyak bekerja sama dengan konsultan. Oke? Dengan varian produk kita yang begitu banyak, konsultan akan memilih produk yang tepat untuk sesuai desain mereka. Jadi kalau Bro Mario bisa bayangin satu ruangan tanpa desain, tanpa produk yang tepat,
itu kayak nggak punya jiwa gitu loh bro. Hmm. Nah, sedangkan Goodrich kita punya varian yang banyak banget, wall covering terutama kita punya, aduh banyak banget deh. I don't even remember how many collections, how many colors and texture that we have, so many. Nah, jadi itu benar-benar membawa kita ngerasa kita itu benar-benar membawa jiwa dalam satu ruangan yang sudah didesain oleh konsultan-konsultan hebat. Salah satunya Bro Cipta yang sudah membajak podcast ini. Nah, sebenarnya kan ini kalau gue bisa bilang kan gue dipercaya sama Bro Mario nih untuk ya udah boleh deh coba jadi host gitu kan, which is for me it's thank you. Sebenarnya gue juga pengen nanya nih ke Bro Mario. Ya, kok jadi gue yang ditanya. Namanya juga pembajakan ya. Pembajakan. Harus ada sesuatu yang bom. Nah, Apa yang membedakan Mario Wibowo Fotografi dengan yang lain? Kan I mean for now everyone wants their project diambil fotonya sama Mario Wibowo nih. Sampai ada omongan nih dari seorang desainer senior gitu. Ya zaman sekarang kalau lu mau jadi desainer legit, sesimpel lu bikin project lu jadi, lu panggil Mario foto, lu pajang, you are a legit designer. Asik. woi. Udah levelnya udah di situ ya. Di situ bos. Ngeri. Makanya gue pengen tahu nih, apa yang membedakan MW Fotografi? Kan kalau gue user bos, jadi gue bisa jawab. Cuman kan pada dasarnya di podcast ini I'm the host, ya kan? Gue dibedah di podcast gue sendiri ya. Harusnya sih bukan gua yang di posisi untuk ngomongin diri gua sendiri ya, gitu kan. Harusnya memang orang lain yang menilai lah apa yang gua lakukan. Tapi setiap kali gua bekerja yang gua tanemin sebenarnya as simple as the superhero tuh bukan gua sebenarnya. The superhero is the one who is hiring me, which is yang mostly sekarang adalah designers dan juga para suppliers atau vendors di architectural industry gitu kan. Mereka hire gua untuk motretin showroom mereka atau fotoin project mereka gitu. Ya menurut gua barang itu yang gua fotoin tuh adalah baby-nya mereka pasti. Mereka pasti sayang. Kalau dia udah panggil gua, itu pasti anak kesayangannya. Sampai gua harus turun tangan. Artinya gua harus give my all untuk menghidupi, membuat bayinya tampil dengan baik. Menurut gue itu aja sih. Dan I always treat all my clients itu as a friend. Dan kalau how do we treat a friend? How do we treat our bros? Itu kan kita pasti give our best. Ya kan? My bro, gue mau lu tampil keren. On your wedding day, itu gue belajar dari industri wedding by the way. Kalau every wedding day kalau gue treat my client itu like a friend. Kalau my best friend wedding, my best friend's wedding kita pasti motretin yang terbaik dong. Ya sama di sini. Jadi kalau every project gue selalu kasihnya yang terbaik because you are my best friend. Oh berarti Ada lagunya tuh Bro Mario. apa? Judulnya All of Me. All of me. Nyanyi dong bro, nyanyi dong. Gila. John Legend. John Legend. Ya. Kalau bicara berarti treat your client as a friend. Itu kan kita bicara hospitality ya. Yes. Kalau dari Bro Sarfred gimana? Gimana maksudnya? Kan kalau dari Bro Mario kan wah treat klien itu benar-benar all out dan hospitality. Hospitality. Ya, hospitality-nya diutamain lah. Iya. Nah, kan sebenarnya kalau gue bisa lihat ada kesamaan dengan Goodrich nih. Iya. Nah, actually emang hospitality yang terjadi di Goodrich itu gimana sih cara bentuknya gitu? Buat gue pribadi ya, hospitality itu ada 3 jurus kungfu. Wes, kungfu. Dalam. Yang pertama empati. Oke. Empati, apa sih jurus empati? Empati itu kita mendengarkan. Kita sebagai partner dan vendor dan supplier or whatever we want to call it, kita mendengarkan. Jangan langsung jualan. Kita mendengerin dulu apa sih kebutuhannya mereka, apa sih yang cocok untuk mereka, apa yang mereka cari.
Apakah kita belum tentu loh kita tepat untuk mereka, belum tentu. Jadi kita pertama kita harus punya rasa empati dengan mendengarkan. Oke? Yang kedua, fast respond. Oke? Fast respond. Buat gua sih menjawab WhatsApp dengan cepat dan merespon telepon dengan cepat. 19/7 karena I need 5 hours to sleep. Jadi menjawab WhatsApp dengan cepat itu adalah bentuk kasih sayang yang bisa gue berikan kepada teman-teman. Oke? Yang ketiga adalah tulus. Apa maksudnya tulus? Jadi saya selalu mengajarkan, selalu memberitahukan kepada teman-teman di Goodreach, kita harus tulus dalam berkata jujur. Misalnya produk yang sudah dipilih dari produk kita yang sudah dipilih, kalau memang itu kita punya perasaan kurang cocok, kita harus kasih tahu. Daripada customer udah terlanjur beli produk kita, sudah terlanjur ambil produk kita dan mereka tidak happy. So unsatisfaction customer itu ruginya buat kita lebih banyak loh. Oke. And hospitality itu juga bukan not only smile, tetapi kasih tahu orang kalau gue didengerin oleh Goodreach, gue didengerin oleh Zalfried, gue didengerin oleh Bro Cipta, oleh Bro Mario. That's important. Gila, dalam loh. Dalam ya? Didengarkan. Jadi boleh kita cheers dulu karena ini dalam. Dalam banget. Kalau saya pertanyaan dalam ngeri nih. Itu power banget. Even for designer itu rare things to do. Ya. Iya kan? Maksud I mean kita belajar banyak sih, Bro. Maksudnya lewat kata-kata tadi aja itu cukup. Makanya tadi lu bilang lu masih balesin WA dulu karena menurut lu fast response is very important gitu ya. Yes, tadi sebelum kita mulai itu gue like Bro Mario bisa lihat gue sibuk balesin WhatsApp karena itu adalah bentuk kasih sayang supaya orang-orang tahu kalau emang gue peduli sama mereka. Gitu. Nah, Bro, kan membentuk gini, kalau gue as your user kan bener-bener ketemu siapapun dalam sebuah company Goodreach itu for me they're all my friend. Itu nggak gampang. Maksudnya lu ketemu level siapapun yang ada di Goodreach itu mereka tuh nyapa temen banget gitu. Dan bisa dibilang ketemu anak-anak Goodreach itu bukan kerasa ketemu kayak aduh dimintain waktu buat diprospekin gitu kan, enggak. Nah, sebenarnya policy apa sih yang bukan hukuman lah, istilahnya peraturan ya, maksudnya pasti kan ada guidelines tuh, Bro. How do you treat a friend? Iya. Jadi gimana caranya lu sampai bisa bikin company lu itu kan kalau cuman Bro Zalfried ya it's normal, it's basically your human nature gitu. Iya. Tapi kalau lu bisa bikin sampai my manager, my sales can do the same, itu whole another level loh, Bos. Itu kalau boleh tahu ada SOP trainingnya gimana gitu loh. Bisa turun-temurun kan? Turun-temurun loh itu. Pernah denger nggak kalau customer itu adalah raja? Ya. Pernah denger ya? Oke. I always tell everybody in Goodreach, customer is a friend. So you better treat your friend as best as you can. Oke? Dan Goodreach itu ibarat temen ya. Kita nggak hanya ada di dalam project-project yang gede loh. Project-project yang kecil juga kita sayang. Project yang buru-buru juga kita temenin. Project kita temenin. Itu kan that's what friends are for. Tapi nggak dikerjain, temenin dong. kita tentu kita kerjain, oke? Project yang 10 kali ganti spek pun sebelum kita bantuin kita tarik nafas dulu. Oke. Kalau project yang ganti spek 10 kali kita tarik nafas dulu dalam-dalam, tetap kita bantuin. Oke. Jadi kita treat our friend as best as we can. Karena tanpa teman kita lonely, brother. Lonely. Betul. Itu juga ada lagunya kan? Lonely.
bener. Terus ini brother, ini menurut gua kan apa yang brother cerita nih, itu kan sesuatu yang inspiring lah. Ini jadi pertanyaan ke gue terus ya? Iya, kalau nggak jadi ke Bro Mario ya? Itu ada waktunya lah. Jangan. Udah mulai anget nih. Oke. Gimana Kan sorry. gini brother, kan kalau brother bisa bilang bikin perusahaan ini kan, sebelumnya kan brother ini generasi kedua ya, Yes. bener nggak? Yes. Goodrich Global ini di founding oleh your dad, Yes. gitu kan? Yes. Nah, 34 years ago. betul. Melanjutkan itu, kalau boleh tahu suka dukanya apa, brother? Wah. Makin dalam nih pertanyaannya Bro Mario. Tapi kita perlu tahu ini. Karena perlu tahu kan, behind every great company, Yes. there is always a great man, Yes. ya kan? Dan for this company to sustain, apalagi through generation, itu kan pasti ada apa ya, tongkat estafet yang disampaikan. Dan kalau terbukti dia bisa sustain, itu kan sesuatu yang sangat mahal untuk kita pelajari, brother. Tentu dalam proses ya kita selalu belajar. Di Goodrich itu saya selalu tekankan, orang-orang bisa bilang peraturan nomor 1 pimpinan selalu benar. Kalau pimpinan salah, nomor 2 kalau pimpinan salah, ingat peraturan nomor 1. Yes. Oke. Nah, kalau di Goodrich itu pimpinan bisa salah. Jadi pimpinan seperti saya pada saat ini yang melit Goodrich, kita bisa salah. Jadi setiap hari itu terus belajar. Oke. Tapi yang menurut gue sangat penting adalah jiwa pemimpin itu harus kuat. Kita harus berani making decision. Kita pikirin dulu supaya decision itu kita pastikan decision yang benar. Kalaupun kita bikin decision yang salah, kembali lagi kita ngobrol sama teman-teman, para manajer, para semua yang anggota keluarga Goodrich, kita bikin keputusan yang lain untuk membenarkan keputusan yang sudah salah. Gitu sih. Mendengarkan ya. Mendengarkan. Memang the power of listening itu gede ya gitu ya. Iya, karena kita bukan superhero. Kita we cannot do everything by ourselves. Dan kita perlu ingat, most of our time pada saat kita tidak tidur ya, selain kita tidur, most of our time where do we spend it? In the company. Jadi we better maximize our time yang di perusahaan supaya menjadi baik. Kalau menurut Waktu gue itu sih gitu ya. estafet dari bokap lu ke lu nya gimana ya waktu itu prosesnya? Wah, itu Maksud gua apakah dia ngajak lu terus in every meeting, in every tough decisions lu selalu ada di Ya. situ apa gimana tuh? Oke. Kalau itu jawabannya, wah ini lebih dalam lagi nih. I have to be grateful. Okay, I have to be grateful where I have a father as a founder of the company. Dan kebetulan di keluarga gue anak laki-laki satu-satunya. Oke, anak laki-laki satu-satunya. Dan kebetulan dia sangat tegas dan sangat disiplin untuk anak laki-laki. Jadi pada saat mulai Goodrich, I join Goodrich itu 2002. 2002 itu saya diminta pindah. Pada saat itu saya lagi kerja di Singapura dan gajinya lumayan lah, lumayan. Oke. Saat itu dipindah ke Jakarta, dipanggil balik ke Jakarta untuk dipersiapkan untuk nerusin perusahaan. Di Singapura kerjanya sebagai apa? Di Singapura sebagai sales consultant untuk digital information services. Oke. And I was at that time I was a top sales. Oke. I was a top sales. Cuan Jadi berat. gaji dan insentif lumayan lah pada saat itu ya. Nah, most of our managers when I started in the company, I called them Pak, Anti, Om, Ibu gitu. Jadi setiap divisi saya pernah ditaruh oleh the founder of company which is my dad, Pak Andri.
at that time I don't like it. I hate it. I hate the situation at that time. Ya kalau pada saat kita punya jiwa muda ya, bro ya, kita punya jiwa muda. Wah, bokap gue punya duit, bokap gue punya perusahaan ini. Masa gue anak laki-lakinya ditaruh di divisi ini yang wah gitulah ya. Tapi after leading the company, now I know. Jadi saya tahu apa yang mereka rasakan, kerjaan mereka seperti apa yang jadi tantangan. Itu saya bisa merasakan. Tidak 100% tetapi at least I've been there. Keren kali ya. Jadi artinya pasti bokap lo waktu itu berpikiran thank me later gitu kali. Thank me later. Yes. Keren loh. Bukan ditempatkan di posisi yang seharusnya, tapi Enggak langsung di manajemen, Iya. no. It's far from management. berat loh itu. Berat. Tapi keren loh. Yeah, Untuk- that's why I'm grateful having a father like him. Nah, kalau boleh tahu nih, Bro. Selama perjalanan itu kan tadi bilang, wah jiwa muda nih. Kan? Iya, Itu waktu 17 tahun. Sekarang kan baru 27 tahun kan. 28. 28. I wish. Nah, itu kalau boleh tahu nih, brother. Mindset waktu brother start from the bottom, terus habis itu tiba-tiba, wah kan dipercaya pindah divisi lagi, lagi, sampai pada akhirnya di manajerial. Pasti kan ada gesekan pembentukan ya. Jadi kita bisa bilang gesekan yang membentuk brother. Yes. Kata-kata yang bener-bener menampar brother dari bokap itu apa? Wow. Itu kan pasti ada tuh satu Udah bawa-bawa kata-kata apaan ini? yang bener-bener mak duar, headshot, Ini nancep di kepala. Bro Mario udah tahu tentang pertanyaan ini atau belum? Belum, gue nggak tahu. Nggak tahu. Namanya dibajak, bos. My first response adalah wow, pertanyaannya luar biasa nih. Atau mau di flashback dulu, kita justru nanya Bro Mario ya kan? Dia dulu aja. Oke. Kebetulan bokap gue tuh adalah orang yang sangat disiplin ya. Yes. Dia sangat disiplin, dia sangat grateful, dan dia sangat menghargai. Sehingga gue bisa lihat orang-orang juga banyak sangat respect sama dia dan menjadikan dia sosok panutan. Oke. Tapi kalau ditanya ada nggak kalimat pesan-pesan dari bokap yang selalu gue inget ya? Menurut gue mungkin jangan salah gunakan kepercayaan. Pada saat orang memberikan lo kepercayaan, ada pekerjaan yang harus lo lakukanlah dengan sebaik mungkin. Karena itu bukan hadiah. Treat it as amanat. Jadi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dilakukan dengan sebaik mungkin. Bisa salah, bisa. Tapi pada saat kita lakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin, pada saat salah kita akan lakukan sesuatu untuk memperbaiki. Jadi ambil kepercayaan dengan tanggung jawab, mungkin itu kali ya. Oh, itu ya, bener-bener berarti kasarannya nih ditugasin sesuatu tuh bener-bener terima, tanggung jawabnya itu penuh gitu ya. Yes. Apakah berarti lu tidak pernah menolak sebuah amanat? Jadi kalau dikasih kesempatan pasti lu ambil atau gimana? Amanat dari orang-orang yang gue anggap sebagai suhu, sebagai pembimbing, itu tidak pernah gue tolak. Tidak pernah satu kali pun gue tolak. Jadi apapun yang dipercayakan ke gue, apapun request, permintaan, instruksi dari orang-orang yang gue anggap sebagai suhu, itu jawabannya cuma satu, siap. Oke. Kalau dari Brother Mario, Iya, balik lagi gua. kan gini, Mas. Maksud gue gini, kita semua kan pasti punya satu dasar yang mendasari etos kerja kita saat ini. Mungkin kalau dari kasus Bro Salfrid kan kata-kata bokap yang harus tanggung jawab, harus amanah, gitu kan. Kalau dari gua kan basically bokap gua, wah, lu reputasi tuh mahal. Dan ada satu lagi temen gua dan
cukup dekat, dia bilang bahwa lu kalau kerja tuh bener-bener hati harus bersih. Berkolaborasi tuh hati harus bersih. Dalam artian kalau lu berkongsi dengan orang, etikat lu dasarannya udah jahat gitu, itu nggak akan tumbuh gitu loh. Perusahaan apapun tidak akan tumbuh gitu kan. Pasti ada hal-hal yang bikin lu inget, dan hal-hal itu yang akan mengimprove lu day to day kan. Nah kalau dari Bro Mario ini pasti kan ada tuh sesuatu yang menjadi dasar yang membawa Mario Wibowo itu become one of the market leader gitu. Mario Wibowo fotografi itu become one of the market leader yang bahkan orang, Mario Wibowo nih fotografi. Emang gitu ya? Ya Allah bos. Nggak tahu gua mah kerja aja soalnya. Jadi mas lo apa nih pertanyaannya adalah Apa yang mendasari, kan pasti lu ada pernah nih dapat sebuah kata-kata dari either teman, orang tua, dosen, mantan bos. ya mendasari apa yang gue kerjakan sekarang. Betul. Mungkin yang paling simpel adalah it takes 5 years to build a brand and only 1 day to break it. Jadi apakah lu willing to risk sebuah perbuatan untuk pekerjaan yang lu build selama 5 tahun? If not, then do it right. Kapan itu bro dapatnya bro? Dapat apa? Dapat pencerahan wangsit itu. Ya kalau dari didikan orang tua gue sih ya emang ya kerja yang bener lah gitu ya. Satu, bokap gue pernah bilang bahwa satu, lu kalau bermimpi mesti setinggi langit supaya kalau lu jatuhnya masih di awan. Jadi artinya kalau nggak nyampe pun masih di atas awan gitu. Jadi not bad. Jadi mimpi harus tinggi. Itu kan tuh nomor 1. Terus bokap gua adalah tipe orang yang my father was a doctor, dia udah passed away. Dia adalah orang kerja, bukan orang bisnis. Jadi kalau prinsipnya bokap gua adalah ya udah lu kerja aja sampai lu piansui ngomongnya gitu. Kerja sampai piansui, kerja sampai lumpuh gitu. Pokoknya lu kerja terus. Tapi kalau nyokap gua bilangnya lu kalau kerja harus punya warung sendiri. Sekecil apapun usaha lu, pokoknya punya warung sendiri aja, nggak bergantung sama orang. Jadi itu ada 2 hal yang berbeda. Jadi ya kalau gua satukan adalah gua bekerja keras dengan sebuah mimpi yang harus gua capai, punya target. Tapi gue juga harus bisa berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang. Oke. Jadi the basic principles yang gue pakai itu sih sekarang. Nah dari tadi kan kita bicaranya kan tentang apa yang menjadi pedoman ya, maju ke depan, pedomannya apa. Sekarang kalau boleh gue tahu, gali lebih dalam dikit gitu. Yang dihindari kan dalam kita berbisnis, menjalani usaha gitu kan pasti ada sesuatu yang red flag lah kalau istilah Gen Z itu, wah ini cowok red flag gitu. Nah red flag nomor 1 yang dihindari itu apa? Red flag, jadi ketemu orang gitu kan, wah ini red flag nih. Nah indikasinya apa sih brother? Supaya kan itu sangat berguna buat para penonton buat tahu nih, oh hal ini harus gua hindari gitu. Baik dari diri sendiri maupun nanti kalau ketemu, wah ini mah terlalu off, ini beneran ini too good to be true kan. Kalau gua ada temen tuh, dia bener-bener ngomong sesuatu yang dijanjiin ke lu itu too good to be true, itu lupakan. Wah lu tanam deh duit lu di gua, return 10% per bulan gitu. Paling gampang bos, dia jual rumahnya dia buat naruh ke bisnis dia nggak kalau returnnya 10% per bulan gitu. Nah kalau dari brother, Boleh nggak tanya sama temennya brother, boleh nitip nggak? Gue Itu duit langsung ya. boleh nitip nggak? Maksud gue nitip aja kan 10% per bulan. Lumayan. Gue punya keyakinan tiap orang pasti berbeda-beda ya. Tapi untuk gue pribadi ada beberapa hal yang menurut gue lebih ke prinsip kali ya. Lebih ke prinsip. Yang satu untuk teman-teman di kantor dan keluarga gitu, hindari saling menyalahkan. Jadi kalau ada masalah itu jangan kita cari tahu dulu siapa yang bikin masalah. Justru yang kita cari tahu adalah solusi.
Soalnya kalau lempar-lemparan masalah itu satu kantor bisa ngumpul atlet lempar itu. Atlet lempar lonjong itu kalau terlalu sering lempar siapa yang salah-salahan gitu. Jadi solusi itu penting karena kita butuh temen, kita butuh partner kerja, kita butuh keluarga yang saling support untuk naik, bukan tarik untuk mundur atau tarik ke bawah. Itu. Terus kedua mungkin bisnis instan kali ya. Mungkin seperti yang Bro Cipta bilang too good to be true itu dihindarin. Untuk dalam berusaha, dalam berbisnis, gue selalu menghindari bisnis instan. Contoh, jangan kita berpikir profit sesuatu yang profitable untuk kita aja. Customer satisfaction itu is very important. Karena pada saat customer happy dengan kinerja kita, dengan produk yang kita jual, dengan service kita, itu hubungannya akan lama. Oke? Pada saat customer nggak happy tapi kita untung, tapi customer nggak happy, itu ngebalikin trustnya itu susah banget. Sama kayak sesusah nurunin berat badan. Ini berat badan gue lagi naik kan, nurunin susah banget. Itu juga sama kayak kita customer trust udah nggak ada di situ, kita balikinnya itu susah sekali. Itu menurut gue. Another yang dalam loh ini. Cheers dulu. Oh, cheers dulu. Okay. Jadi kalau dalam-dalam harus cheers. Gue sekarang cheers air putih ya, muka gue udah panas. nyerah. Wah, menghindari bisnis instan, terus habis itu juga menghindari sesuatu yang sifatnya over promising kasarannya. Iya, jangan. Kita jangan pernah over promise. Kita jangan pernah mikir hanya profit untuk perusahaan kita sendiri. Pada saat ada satu deal, we need to make sure the customer itu satisfied. Karena customer satisfaction itu mahal loh, dan itu tidak mudah dicapai. Jadi pada saat Goodreads bisa mencapai itu, be grateful dan take it as a privilege yang kita harus jaga terus gitu. Menurut saya. Mungkin gini brother, kalau gue pengen tahu ya. Yes. Kan behind Goodreads there is Salfrid kan gitu kan saat ini kan gitu. Nah kalau boleh tahu nih behind Salfrid ada siapa? Kan kalau gue the biggest mentor in my life is my big brother. Yes. Kan si Eka gitu. Yes. Kalau brother nih, yes. orang yang sosok paling berpengaruh di hidup brother itu siapa? Your biggest idol in your life. I have to say my parents. Jadi banyak orang bisa bicara tetapi di kehidupan nyata belum tentu benar. Oke, my parents itu apa yang mereka katakan benar-benar gue lihat itu bisa jadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. And I can see pada saat my parents bukan lakukan sesuatu yang baik, people will not respect them. Now I know dan saya juga lihat dengan kepala saya sendiri that everybody very very respect my parents. That means something. That must be mean something ya. Dari kehidupan saya, apa yang mereka katakan, mereka juga lakukan, dan itu emang dalam realitanya emang dan benar adanya emang mereka seperti itu. Sejalan gitu ya. Sejalan gitu. And also everybody who works in Goodreads, they all, karena kita punya satu semboyan ya. Kita punya satu semboyan, Goodreads itu adalah keluarga kedua kita. Jadi sama namanya keluarga itu kita saling jaga, saling support. Itulah yang terjadi di Goodreads gitu. Gini bro, menjaga keluarga itu kan borderline, bener-bener borderline. Yeah. Borderline itu dalam artian gini, kadang brother itu bakal menjadi orang terpercaya, terbaik, ya kan, baik banget. Pak Salfrid itu baik banget. Tapi kan pasti ada yang bilang tuh, Pak Salfrid itu galak banget. Oh pasti. Galak banget. Gitu. Pasti. Bahkan gue paling inget tuh ada satu kasus yang brother cerita ke gue tuh bener-bener hidup gue sejak itu worry free. Worry free-nya itu ekstrim bro. Dalam artian sakit Senin,
Nah, itu kelihatannya harus diceritain bro. Gila Gue mesti banget denger itu. lagi cerita itu. Gue mesti denger lagi tuh. Itu keren banget soalnya. Itu gila bro. Itu enak banget ya hidup kita ya. Gue cerita ke Bro Mario bilang, gila keren banget. Itu gue terapin tuh harus langsung ditual ke bini. Nah, boleh cerita nggak bro penyakit hari Senin? Oke. Nah, Jadi pada saat kita anggap perusahaan kita sebagai keluarga ya. ya. Dan itu mungkin bisa dibilang ngeri-ngeri sedap ya. Mungkin mudah dibicarakan, tetapi pada realitanya kita juga harus bisa jadikan itu kenyataan. Oke. Di Goodreads kita sampai bikin namanya Goodreads Care. Jadi Goodreads Care ini adalah customer service untuk internal Goodreads. Oke. Cakep tuh. Supaya kita bisa saling jaga, supaya nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang kerja dengan sepenuh hati, kerja dengan senyum, treat everybody as our friend gitu ya. Nah, ada satu penyakit yang sebenarnya belum ada obatnya. Oke. Belum ada obatnya. Jadi penyakit ini adalah penyakit yang hanya kambuh di hari Senin. Itu kita ke dokter manapun, spesialis manapun itu mereka nggak bisa kasih obat. Jadi mungkin bisa kita sebut namanya penyakit hari Senin atau long weekend disease. Nah, Long weekend disease. Wah, ini. long weekend disease. Oke. Nah, tetapi kita bayangkan pada saat kita mau bekerja dengan teamwork, pada saat ada salah satu anggota keluarga kita, oh setiap Senin kok sakit banget ya, gitu. Ya lebih bagus kita motivasi dia untuk bisa sembuh, karena yang bisa menyembuhkan hanya diri dia sendiri. Tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan karena penyakit hari Senin itu. Kalau dia bisa sembuh, bagus untuk keluarga. Kalau dia nggak bisa sembuh, ya tentu keluarga lain pasti akan keberatan. Oke? Di tip X ya, dari kakak di tip X. Ya. itu adalah hak setiap karyawan, setiap anggota keluarga untuk sakit. Betul, itu adalah hak. Tetapi perusahaan juga punya hak untuk mempekerjakan orang yang sehat. Keluarga juga punya hak untuk tetap saling jaga untuk bagi keluarga-keluarga yang sehat. Gitu. Itu langsung KO itu kalau perusahaan udah bisa bilang gua berhak dong untuk pilih anggota keluarga yang sehat. Iya. Jadi Goodreads Care itu ada adminnya, oke? Nah, adminnya itu siapa sih? Yang mencari solusi untuk semua laporan permasalahan internal yang masuk ke Goodreads Care itu adalah Board of Management, BOM. Jadi kita bayangkan kalau ada keluhan di satu divisi, itu semua pimpinan divisi pasti tahu, dan wajib cari solusi sama-sama. Kalau enggak, pimpinan divisinya lose face, malu. Gitu. Cuman lo tahu dari mana kalau itu orang benar-benar sakit di hari Senin atau memang dia Oh, tuh zaman sekarang gampang sekali, brother. Kita tinggal tarik absennya, kan ada absen. oke. Kita tarik absennya hari Senin, wah merah. Senin merah, wah merah. Kadang-kadang merahnya bisa Jumat. Jadi Senin dia sehat, Jumat dia sakit. Sama aja. Nah, itu namanya long weekend disease. Itu emang cuma diri sendiri yang bisa Jadi artinya di menyembuhkan. Goodreads hari Jumat sama Senin udah pasti orang lengkap. Mereka pasti harus lengkap. Kalau nggak nanti diomongin. Lo punya penyakit long weekend disease lo. Jadi kalau hari Senin bisa ada tengeng-tengeng dikit, pusing-pusing dikit, itu dipaksain aja. Kalau nggak daripada diomongin, ya kan? Oke. Daripada dilaporin ke customer service Goodreads Care. Anak-anak Goodreads yang nonton video ini, ingat kalau umpamanya sudah hari Jumat sama hari Senin, ingat Proma tolak angin. Sama jangan lupa Panadol. biar nggak kena. Gitu. Nah, brother, kalau boleh nih, di underline terakhir. Ini kan kita udah bicara panjang kali lebar gitu kan. Di underline terakhir, kalau umpamanya brother bisa memberikan pesan nih kepada
orang-orang yang nonton video ini kan. Kira-kira apa sih yang benar-benar harus dipegang oleh seseorang ketika mereka tuh pengen bisnis dan go national? Kan brother udah punya bisnis, come on. Goodreads itu national coverage, oke? Dan benar-benar ada di Dubai, ada di Thailand gitu kan, di Singapura, multinational company. Apa sih sebenarnya key point yang nggak harus kan orang, maksudnya banyak orang pintar di dunia ini, tapi yang punya chance dan benar-benar opportunity-nya terbuka untuk become multinational itu sebenarnya apa gitu? Yang benar-benar kata-kata hari ini lah, wes. Mungkin yang bisa gue katakan dari sisi gue pribadi ya, untuk encourage teman-teman deh gitu ya, untuk encourage teman-teman. Gue percaya kita ini diciptakan sebagai manusia hebat. Jadi terus grateful, karena pada saat you feeling grateful, kalau gue sih, pada saat gue feeling grateful itu gue maju terus, jangan kasih kendor. Sakit-sakit dikit, ya setiap orang bisa sakit, bisa pusing, bisa kurang tidur, bisa kurang istirahat, bisa macam-macam, oke? Tapi itu karena kita yakin kita udah diciptakan sebagai manusia hebat, gas terus. Kalau menurut saya, gas Never terus. give up. Never give up. Pada saat kita nggak grateful, itu kita akan berpikir yang negatif terus. Tapi pada saat kita grateful, itu kita akan berpikir yang positif terus. Dan kita nggak gampang nyerah jadinya. Wah, gitu. Ini mau di closing sayang loh bro. Gua tanya lagi dikit. Oke. Lu bisa define grateful lo gimana sih? How do you be grateful? Nggak mudah, oke? Itu nggak mudah. Tetapi pasti ada berita yang negatif, ada berita yang sedih, oke? Nah kita tinggal cari celah gratefulnya. Contoh ya. Tahu nggak, kita pada saat kita mengendarai motor, pada saat kita lihat lubang, kalau kita lihat fokus sama lubangnya, itu kita bisa tidak seimbang atau bisa malah nginjak lubangnya. Oke, tapi kalau kita lihat sisi di luar lubangnya, justru kita menghindari. Kita akan terhindar dari nginjak lubang itu. Oke, jadi kalau kita dapat berita yang negatif, dapat berita yang sedih, dapat berita yang kurang bagus, kita grateful. Kita masih dikasih nafkah, kita masih bangun sehat, kita masih dikasih nafas, kita masih dikasih kepercayaan untuk memimpin teman-teman, kita masih kita masih diberi kepercayaan untuk memimpin keluarga. Ya itu, grateful kita di situ. Kalau boleh tahu nih bro, berarti kan pernah dapat kesambar geledek, Yes. petirnya nyamber, Yes. bener-bener terbakar, gitu kan? Yes. Gratefulnya pasti ada kan? Yes. Buktinya sampai sekarang mindsetnya grateful. Gitu. Yes. Kalau boleh diceritakan deh, diceritain. Gua kesambar geledeknya ini, gua bersyukurnya begini. Gitu. Yes. Salah satu hal yang pernah dalam bekerja ya. Ya. Salah satu hal yang tersedih, yang terberat yang pernah saya rasakan sampai saat ini pun kalau saya cerita itu masih berat rasanya ya. Kita pernah gudang utama Goodreads Indonesia itu pernah terbakar. Itu berat sekali saat itu momennya berat sekali, berat seberat-beratnya. Dimana kita harus kuat, teman-teman kita melihat kita sebagai sosok pemimpin yang mereka merasa mereka bisa nangis on our shoulder, sedangkan kita sendiri lagi terpukul dan kita lagi, itu momen berat sekali, oke? Tapi itu saya grateful karena tidak ada korban. Tidak ada satupun korban, oke? Dan tetangga sekitar, lingkungan sekitar tidak ada yang terkena imbasnya. Jadi kita ngeliat gratefulnya di situ dan kita bisa dengan rasa grateful kita punya semangat untuk
mencari pikiran, berpikir untuk mencari bagaimana untuk mengatasi itu gitu. Dan saya juga grateful kalau Goodreads itu udah brand yang besar. Dalam waktu 3 minggu stok kita yang terbakar itu bisa digantikan dengan stok yang lebih banyak lagi dari yang terbakar dalam waktu 3 minggu. Itu pada saat kita grateful gitu. Kita bayangkan pada saat kita terlena dalam kesedihan, terlena dalam berita yang tidak menyenangkan, itu hati, pikiran juga udah jadi malas untuk berpikir udah bagaimana untuk bangkit gitu. Itu menurut saya. Benar-benar di pikiran ya. Benar-benar dipikirin. Iya. Soalnya kalau kita stres, kita gampang ya kita mudah dapat berita sedih, berita negatif, terus kita terlena dalam situ. Semangat bangkit kita hilang otomatis. Tapi kalau kita grateful, ada berita yang nggak enak, ada masalah yang besar, kita grateful, kita masih punya tim, kita masih punya manajemen yang kuat, kita masih punya teman-teman yang siap bangkit bersama-sama kita. Itu pasti pikiran banyak, semangat pasti banyak. Jadi lu always reframing every kejadian negatif dari segi positif. Lihat dari positif ya. It's not easy, but it's doable. Doable. And you prove it. I prove it. I did it. Thank you bro. Jadi, thank you Bro Mario. Hari ini benar-benar kita diberikan kesempatan buat gali Bro Salfrid. Dan benar-benar I learned a lot. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you so much. Gue nggak tahu kalau ini adalah pembajakan podcast dan yang akan banyak pertanyaan, ternyata pertanyaan menuju ke gue bukan ke Bro Mario atau ke Bro Cip. Emang lu targetnya dari dulu. Targetnya bro. Okay. Next hot seat mungkin harus dipertimbangkan ini brother. Bisa. Jangan disebut dulu namanya supaya surprise kayak gue gitu. Harus. Pokoknya diundang aja.